Shalom, kita jumpa di program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini saja kita untuk ada dalam perenungan berdasarkan pertama Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 34 di bawah tema memaknai arti perjamuan kudus. Tapi karena teksnya panjang, maka untuk perenungan ini saja kita hanya untuk membacakan 2 ayat, yaitu ayat 27 dan ayat 28. Mari kita berdoa. Berkatilah kami dengan firman-Mu, ya Tuhan, dan oleh firman itulah kami selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bacakan 2 ayat dari pertama Korintus 11, yaitu ayat 27 dan ayat 28. Saya bacakan. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikian terbaca ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saudara-saudara, terkhusus anggota SIDI yang saya kasihi, kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan lagi untuk menikmati persekutuan semeja dengan Allah Tritunggal dan dengan saudara-saudara sesama anggota SIDI. Tapi dalam momen ini saya ajak kita juga untuk merenungkan mengapa kita turut lagi di dalam perjamuan Tuhan ini. Di dalam pertama Korintus 11 khususnya ayat 28 yang kita baca tadi, di sana Rasul Paulus dia ada bicara tentang pentingnya pemeriksaan diri oleh tiap orang yang datang ke perjamuan Tuhan. Tertulis demikian, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, rupanya ada sikap yang tidak tepat ditunjukkan oleh jemaat saat melakukan perjamuan Tuhan kala itu. Dan saya membacakan dalam keseluruhan teks tadi, saya dapati misalnya di ayat yang ke-21, di sana ada diberi ungkapan demikian. Pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Artinya, ada kesenjangan di antara orang-orang semeja kala itu. Ada yang datang membawa makanan, makan, kenyang, bahkan mabuk. Tapi ada yang datang rupanya tidak membawa makanan dan dia lapar. Kalau dalam kesempatan semeja, lalu terjadi ada yang kenyang sampai mabuk, dan lalu ada juga yang lapar. Itu bukan sikap yang benar. Semeja, tapi tidak ada kepekaan satu terhadap yang lain. Semeja, tapi tidak ada kepedulian satu sama lain. Semeja, tapi tidak ada kesediaan berbagi satu sama lain. Karena itulah kita bisa pahami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus satu ayat sebelum ayat 28 itu, yaitu ayat yang ke-27. Di situ Rasul Paulus mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa. Berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mengapa ada ketegasan yang demikian?
Karena perjamuan Tuhan yang dilakukan pada saat itu pada prinsipnya adalah perbuatan atau tindakan peringatan akan Yesus. Yesus yang telah menyerahkan, sekali lagi Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya, darahnya, untuk dan demi keselamatan manusia, keselamatan dunia, pengampunan dosa. Kita ingat di malam sebelum Yesus ditangkap, ia bersama murid-muridnya ada dalam perjamuan malam, semeja mereka. Di situ Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, lalu berucap, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian dia mengambil cawan dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Peristiwa ini menjadi rujukan bagi jemaat Tuhan. Peristiwa itu menjadi rujukan bagi gereja dalam melakukan perjamuan kudus. Yesus yang berbagi. Perjamuan kudus memperingati Yesus yang berbagi, Yesus yang peduli, Yesus yang memberi tubuhnya, memberi darahnya bagi keselamatan manusia. Jadi adalah tidak patut jika terjadi praktik ketidakpedulian, adalah tidak patut kalau terjadi praktik ketidaksehatian, adalah tidak patut kalau terjadi praktik ketidaksediaan berbagi di antara sesama orang yang melakukan perjamuan Tuhan, yang ada semeja dengan saudara-saudara seiman, tapi juga semeja dengan Allah Tritunggal. Tidak patut kalau dia tidak punya kesediaan untuk berbagi dengan sesama. Karena disitulah dia melakukan sebuah tindakan memperingati Yesus yang telah berbagi. Rasul Paulus berucap, "Karena itu tiap-tiap orang menguji diri sendiri." Tiap-tiap orang menguji diri sendiri. Sekali lagi, menguji diri sendiri. Apakah ada kesediaan berbagi dalam hidup bersama? Apakah ada kepedulian satu dengan yang lain, baik sesama anggota CD, tapi juga sesama yang lain, kepedulian terhadap dunia? Saudara-saudara, di meja perjamuan kudus, tiap anggota dewasa, kita sebut anggota CD, makan dan minum bersama sebagai peringatan akan Yesus. Perjamuan kudus kita sekarang tidak ikut persis tradisi perjamuan pada awal yang telah dirusakkan itu dan ditegur keras oleh Rasul Paulus. Perjamuan kita sekarang, roti dan anggur disiapkan oleh gereja, tidak dibawa oleh tiap-tiap anggota CD. Dan kemudian roti dan anggur yang disiapkan itu dipotong kecil-kecil rotinya, anggurnya dituang pada sloki yang kecil-kecil. Kemudian pada waktunya akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota CD yang datang. Lalu secara bersama-sama makan, bersama-sama minum, bukan untuk kenyang, bukan untuk mabuk. Tapi itu adalah sebuah tindakan memperingati Yesus yang telah berbagi sampai habis hanya untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku, anggota CD, siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Janjikanlah pada diri masing-masing untuk menjadi orang yang peduli, untuk mau menjadi orang yang siap berbagi dengan sesama, apapun bentuknya. Saya ingat bahwa waktu kecil kami memperhatikan orang tua kami, kakak-kakak kami yang lebih dulu sudah CD. Menjelang perjamuan itu mereka tiba-tiba berubah, semua hening. Apalagi pada waktu mereka akan menjelang pergi perjamuan,
jalannya juga manis sekali, senyum dan seterusnya. Kami bertanya kenapa tiba-tiba semua berubah seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu kami kemudian bisa mengerti, ya benar, kan itulah waktu untuk kita tunjukkan bahwa kita mau melakukan apa yang telah Tuhan bagikan, apa yang telah Tuhan lakukan. Dan dalam persiapan ini tentu kita juga diingatkan untuk apa yang akan kita lakukan di dalam perjamuan kudus bukan simbolis semata. Itu tindakan iman dan komitmen kita terima karena Tuhan telah berbagi. Dan kita jadikan itu menjadi milik kita dalam diri kita. Roti dan anggur dimakan, diminum, menjadi bagian dalam tubuh dan darah kita, untuk kita menjadi orang yang dikuatkan dan bisa menjadi orang yang peduli, berbagi, sebuah persekutuan semeja yang siap untuk ada di dunia yang terbuka, berbagi dengan apa yang diterima dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.